Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam kasih dan rahmat-Nya pada hari ini di bulan yang ketujuh, di minggu yang pertama. Saya berharap semua kita kekasih Tuhan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satupun yang baik, dipenuhi dengan sukacita dan damai dari Tuhan, sehingga kita tetap menjadi berkat satu dengan yang lain. Hari ini pada seluruh kasih Tuhan di Kepas, saya mengajak kita untuk kita mau menikmati juga perjamuan, sehingga Bapak Ibu dapat menyiapkan hati pikiran untuk dapat menerima sakramen, alat sakramen ini dengan iman, sehingga setiap kali kita makan dan minum daripada roti dan anggur ini, kita akan terus dikuatkan dan kita pun semakin menguatkan orang lain. Ya. Oleh karena itu, mari saya mau, sebelum kita menerima roti dan anggur, saya mau sharingkan firman Tuhan bagi kekasih Tuhan yang terambil dari Kolose pasalnya yang pertama. Saya hanya baca 2 ayat saja, ayat 13 dan ayat 14. Kolose pertama ayat 13 dan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya baca sekali lagi. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada 2 penekanan yang ditekankan di sini. Yang pertama, melepaskan dan memindahkan kita. Melepaskan dari kegelapan dan memindahkan kepada kerajaannya. Yang kedua, dikatakan di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa kita sendiri. Jadi ada 2 penekanan yang ditekankan oleh hambanya Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ialah bahwa di dalam Yesus kita dilepaskan dari kegelapan dan dipindahkan kepada kerajaannya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Anak-anak terang itu mempunyai karakter, sikap yang sama dengan Bapa kita di surga, adalah Bapa terang. Kesombongan, keangkuhan, keserakahan, ketamakan itu harus kita jauhkan. Itu bukan ciri khas anak-anak terang, karena kita sudah dipindahkan daripada kegelapan masuk kepada terang. Yang kedua, kita dilepaskan, sekarang kita dipindahkan. Setelah dilepaskan, dipindahkan kepada kerajaannya. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 17 bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya implikasinya bagi kita semua kekasih Tuhan, kita punya pikiran dan hati ini tidak boleh terpaut dengan dunia ini. Yesus datang membangun kerajaan di dunia ini, kerajaan roh, bukan kerajaan daging ini kekasih Tuhan. Kalau kerajaan daging ini kan memang cenderungnya semua keangkuhan, kesombongan. Padahal Tuhan tidak mau kita itu menjadi anak-anak yang sombong. Ya. Jadi karena kita sudah dipindahkan kepada kerajaannya, kita harus berpikir hal-hal yang dari atas. Ya, kita harus melenyapkan semua kedagingan kita ini. Keterikatan kita di dunia ini harus makin hari makin kita tinggalkan, kita lepaskan. Dan pikiran kita semua harus kepada kerajaan yang Bapa kita bangun. Ya. Oleh karena itu,
hal-hal tentang sifat anak-anak kerajaan itu, dia harus mengikuti buah-buah roh itu ya, seperti dalam Galatia 3:20 ya, 9 buah roh, atau kita harus memiliki karakter Kristus ya. Ini yang harus menjadi ciri khas. Yang kedua, dikatakan di dalam dia kita memiliki penebusan. Nah, sampai hari ini agama-agama besar itu selalu mencari penebusan kambing hitamnya. Ada yang potong kerbaunya, ada potong ayamnya, ada yang pakai sesajian. Pokoknya mereka tebus dengan berbagai, ada juga dengan perbuatan baik mereka ya. Kita udah nggak pakai begitu-begitu lagi kasih Tuhan. Satu kali Yesus datang menebus kita, satu kali untuk selama-lamanya. Dengan kekuatan apakah Yesus melakukan itu? Dengan kasih. Dan kasih itu ditunjukkan dalam bentuk pengampunan. Karena memang kita ini pantas harus mati, harus dihukum. Tapi Yesus mengasihi kita. Yesus mengampuni semua dosa-dosa Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau sampai saat ini kita belum mengampuni sesama kita, orang-orang yang menyakiti kita, ya kita jawab aja, kita ini anak terang atau anak iblis. Kita ini memang sungguh-sungguh anak Tuhan Yesus atau anaknya Lucifer. Masakan kita ikuti Yesus tapi kita belum mengampuni saudara kita? Itu kan mustahil ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini sebelum kita makan perjamuan, ada dua hal yang mau saya tekankan dalam hal yang praktis. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih ada dalam kegelapan, mari introspeksi dirimu. Jalan-jalan keangkuhan, kesombongan, keserakahan, ketamakan, ketidakjujuran, itu semua jalan kegelapan ya. Ambil jalan yang terang, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kerendahan hati, hidup jangan tamak, suka berbagi ya. Ini hal yang pertama yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu sebelum kita terima makan perjamuan ini. Yang kedua, marilah kita hidup saling mengampuni satu dengan yang lain, karena kita punya penebusannya sudah clear. Jadi sesakit apapun sesama kita menyakiti kita, kita harus mengampuni. Makanya dikatakan, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali kah? Tidak, 7 kali 70 kali. Begitu banyak ya kasih Tuhan. Berkali-kali kita mengampuni orang ya. Inilah hal yang mau saya tekankan buat kita di hari ini, di awal bulan Juli ini. Sebelum kita makan perjamuan, saya mengajak kita semua untuk introspeksi diri kita ya. Jangan kita bangga dengan semua apa yang kita, tapi mari kita bangga dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita, dan hati kita terpaut kepada kerajaan yang Tuhan telah bangun ya. Dunia ini akan berlalu, tetapi kita dengan Tuhan kita tidak akan pernah berakhir, akan selamanya bersama dengan Bapa kita sampai di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Sebelum saya mengajak kita semua untuk angkat roti dan anggur ini, saya akan membaca pengantar buat kita. Yang terambil, saya ambil dari 1 Korintus. Kita akan mendengarkan penetapan perjamuan kudus dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dikasih Tuhan, roti dan anggur ini sudah tersedia. Saya juga dan keluarga akan menikmatinya. Oleh karena itu saya mengajak kekasih Tuhan untuk mari kita mengangkat roti kita di tangan kita, melebihi kepala kita. Roti yang saya sudah bagikan kepada kasih Tuhan ada firman Tuhan. Kita ingat firman ini akan menguatkan kita di bulan yang berjalan ini, ya. Kita angkat melebihi kepala kita. Roti yang kita angkat melebihi kepala kita ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita, telah membeli kita dengan harga yang lunas, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan tubuhnya sendiri, sehingga kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi kita adalah miliknya Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur melebihi kepala kita. Anggur yang kita angkat melebihi kepala kita ini adalah lambang daripada darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita menjadi miliknya, menjadi anak-anak kesayangannya. Kita sungguh-sungguh dipisahkan daripada segala kenajisan, dan kita dibenarkan oleh darahnya, sehingga kita dipandang suci oleh Bapa kita di surga. Kita menjadi anaknya. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas hari ini kami dapat mendengarkan firman dan juga menikmati sakramen yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Punya Roh Kudus menguatkan kami semua jemaat Tuhan yang menerimanya, yang percaya dengan semua tindakan iman ini. Kami semua terpelihara sempurna dalam Kristus Yesus sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.